Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen mata kuliah akuntansi keuangan kedua dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih baik di dalam YouTube maupun di Zoom. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang membuat data pelanggan ya. Membuat data pelanggan dalam Accurate Online ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam asmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah lab akuntansi keuangan kedua. Pengertian dari customer adalah bagian dari target atau sasaran marketing yang dapat berupa perseorangan atau suatu perusahaan tertentu. Jadi hal ini biasanya sangat familiar di kalangan bisnis atau perusahaan, baik di bidang barang atau jasa ya. Juga amat bergerak penting untuk memberikan evaluasi serta kemajuan dari apa yang perusahaan komersilkan kepada seluruh pihak customer atau calon klien mereka. Ya, terus yang menyatakan bahwa dari customer atau pelanggan yang dapat berupa orang atau perusahaan dengan menerima, mengkonsumsi, bahkan membeli suatu produk atau jasa dari perusahaan yang bergerak di bidang bisnis ini ya. Baik, fungsi dari customer ini atau pelanggan adalah selain sebagai pihak yang berkontribusi untuk keuntungan suatu bisnis customer atau pelanggan, itu juga memiliki fungsi yang peranan lain ya. Jadi ada Sobat My Robin kali ini akan mengetahui bagaimana fungsi dari customer itu sendiri, serta Anda akan mengenalnya satu persatu ya, dari apa yang telah kami rangkum secara khusus ya. Nah, sebagai penilaian reputasi, maksudnya dari poin utama ini adalah sebagaimana peranan customer yang dapat memberikan penilaian kepada penyediaan jasa atau pelaku bisnis yang menawarkan suatu produk ataupun hal lain sebagainya. Terus selanjutnya, para pelaku bisnis seperti hal yang perusahaan besar, sebagai contoh perusahaan yang bergerak secara komersial, pasti memiliki berbagai macam kalangan ya. Customer yang telah menyepakati atau membeli suatu yang telah ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini akan menjadikan ajang penilaian untuk pelaku bisnis ya atau perusahaan
melalui penilaian aspek ya, ada pelayanan produksi ya yang telah ditawarkan, harga yang diberikan serta keunggulan dari suatu produk atau jasa yang perusahaan atau pelaku bisnis tawarkan. Jenis-jenis customer itu sendiri apa? Nah, jadi akan segera mengetahui beberapa jenis-jenis dari customer ini melalui rangkuman berikut ya. Jadi yang pertama ada customer internal. Jadi ini merupakan hal yang paling berperan penting ya bagi perusahaan dalam bidang bisnis. Jadi customer internal ini merupakan bagian terdekat dari perusahaan yang dapat meliputi beberapa perseorangan seperti pegawai atau karyawan, HRD atau lainnya ya. Ada namanya customer internal. Jadi berbanding terbalik dengan customer internal yang biasanya merupakan pesanan inti dari perusahaan atau pelaku bisnis tersebut ya. Jadi customer internal ini merupakan pelaku sasaran marketing yang berasal dari luar. Nah, di sini adalah contoh bagaimana cara membuat data pelanggan di Accurate Online ya. Jadi ini adalah tampilan dari Accurate Online itu sendiri ya, seperti ini tampilannya. Jadi tadi kita sudah belajar membuat data akun, persediaan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat namanya pelanggan. Setelah mengisi data barang ya atau jasa, yaitu melengkapi data pelanggan di platform Accurate Online ya. Itu berperan dalam kesiapan awal data perusahaan dengan kemampuan menginput transaksi, penjualan, dan mengatur saldo piutang pelanggan. Karena saldo piutang itu bersangkutan dengan nama pelanggan, penting bagi Anda untuk mengisi data pelanggan dengan benar ya. Nah, saat muncul persiapan data perusahaan, silakan pilih buat data atau klik import data di bagian pelanggan. Kemudian akan masuk ke halaman baru namanya data pelanggan ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui adalah mahasiswa harus melengkapi data pelanggan itu tersendiri. Yang pertama, umum, pengiriman, kotak, penjualan, pajak, saldo, dan lain-lain yang perlu diperhatikan ya dalam pengisian daftar customernya ya. Karena ini sangat penting ya dalam pengisiannya. Ada umum, ada pengiriman, ada kontak, ada penjualan, ada pajak, ada saldo, dan lain-lain. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di sini adalah tampilan awal pada saat kita mau membuat data pelanggan. Contoh, di sini kategorinya umum. ID-nya adalah pelanggan. Namanya PT Berlian Murni. Emailnya bm@gmail.com. Bisnisnya, nomor teleponnya 022 9808 7655.
mata uang rupiah di Jalan Murni nomor 20 Bandung, Jawa Barat. Contohnya seperti itu. Terus pajaknya, di sini kita bisa masukkan NPWP-nya, ya, PT Belia faktur pajaknya, ya. Terus kita bisa mengisi saldonya, ya, misal saldo awalnya di sini 1.150.000, net 30, ya. Jadi kita bisa buatnya. Terus lain-lain, jika ada faktur berumur lebih dari 30 hari, kita bisa simpan. Nah, jadi Akurat Online itu mempermudah pengguna dalam penyiapan data dengan menyediakan opsi-opsi yang membantu dalam pengaturan database. Jadi salah satunya adalah dengan melengkapi data perusahaan pelanggannya. Baik, terima kasih. Sekarang akan saya kasih contoh bagaimana kalau kita mau membuat di dalam Akurat Online, ya. Oke, diperhatikan. Sekarang kita share ke dalam Akurat Online, ya. Nih, sekarang Akurat Online. Nah, dia akan tampil seperti ini, ya. Mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah tampilan dari Akurat Online. Di tampilannya seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengecek di pembuatan akun, ya, kita sudah belajar. Terus di bagian persediaan kita sudah membuatnya. Nah, sekarang kita akan membuat ke bagian ini, ya, pelanggan. Nah, cara membuat data pelanggan bagaimana, Pak? Kita bisa pilih di bagian penjualan, ya. Setelah itu kita pilih di sini namanya pelanggan, ya, pelanggan. Nah, jadi akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah contohnya, ada nama, ID pelanggan, kategori, nomor telepon dan bisnis, ada handphone, ya. Nanti kita bisa masukkan, ada email, nomor HP, faksimil, website, dan alamatnya yang perlu kita isi, ya. Terus di sini ada bagian kontak yang perlu kita isi, misalnya bagian nama lengkap, jabatan, email, dan nomor handphonenya, ya. Terus di sini ada bagian pengiriman, ya. Terus ini ada bagian penjualan, ya. Terus di sini ada bagian pajak, ya. Ini kita bisa isi bagian pajaknya berapa, NPWP-nya, wajib pajaknya siapa, kode negaranya apa, ya. Kita bisa masukkan, ya. Ini ada Indonesia, contohnya seperti ini, ya, GN Indonesia. Oke, ya. Ini kita isi, misalnya kode negaranya adalah Indonesia, ya. Saldo piutang, ini adalah saldo piutang awal, dia ada syarat-syarat pembayarannya. Nah, kalau kita bisa tambah di sini, ya. Ini kita harus melengkapi dulu, namanya harus diisi dulu, namanya dilengkapi dulu, ya, baru kita bisa isi, ya. Nah, sekarang kita coba isi, ya. Sekarang kita lihat di sini sebelumnya kita sudah membuat, ya. Kita sebelumnya sudah membuat dengan nama Tuan Sony, ya. Di sini sudah membuat dengan nama Sony C001, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah belajar membuatnya. Di sini atas nama Tuan Sony, ya. Terus sekarang kita mencoba membuat baru. Misalnya
PT Sinar Maju. Oke ya, ini ya. PT Sinar Maju. Kategorinya apa? Kita bisa pilih kategorinya, kita pilih bagian ini, umum. Misalnya seperti ini, umum ya. Terus nomor HP-nya berapa? Nah, misalnya kita bisa isi nih 024 ya, terus lima enam tujuh tiga empat ini, misalnya seperti ini ya. Nah, nomor handphone, ya misalnya nomor handphonenya berapa, kita isi nomor telepon 085 8765 987. Oke ya. Nomor WhatsAppnya, misalnya nomor WhatsAppnya sama Pak, ya kita bisa copy ya, kita bisa copy. Terus emailnya apa? Nah, kalau emailnya silakan dibuat dulu, emailnya apa. Oke, kita buat sekarang emailnya ya. Kalau emailnya kita bisa buat sendiri ya mahasiswa ya, misalnya dengan nama PT Sinar Maju @gmail.com. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, faksimilnya kita masukkan. Websitenya apa? Kalau tidak ada kita kosongin aja ya. Alamatnya di mana? Misalnya di Jalan Singa Utara nomor 35 ya. Misalnya seperti ini. Terus RT 0405. Oke, Kota Semarang. Oke. Nah, ini ya cara membuatnya. Jadi kita membuatnya pelan aja, santai aja cara membuatnya. Jadi kita perhatikan pengisiannya. Terus di sini ada namanya kode pos. Nah, kode posnya berapa? Kita bisa masukkan ke sini. Oke ya. Provinsi apa? Jawa Tengah. Nah, oke. Ini ya cara membuatnya ya. Terus Indonesia. Oke. Diperhatikan untuk mahasiswa dan mahasiswi cara membuatnya. Jadi kita mengisi dulu namanya, misalnya PT Sinar Maju ya. Kalau misalnya namanya kurang lengkap ya kita bisa lengkapi. Oke, misalnya PT Sinar Maju Sejahtera. Jadi pelanggannya adalah pelanggan, kategori umum. Nomor teleponnya kita bisa masukkan ini ya, misalnya 024567 handphonenya, terus emailnya dan faksimilnya. Terus di sini ada alamatnya ya. Terus yang perlu diperhatikan, nah ini saldo piutangnya. Kalau mau diisi saldo piutangnya, ini bisa ngisi nih. Nah di sini, misalnya saldonya itu nih syarat. Nah 30 dalam waktu misalnya 30 hari. Nah di sini ya kita bisa masukkannya. Kalau tidak usah kita kosongin aja ya. Jumlahnya berapa? Misalnya 30. Ini. Oke, kita sudah menginputnya, misalnya saldo awalnya seperti ini ya. Kalau kita simpan bisa. Oke ya, kita sudah berhasil membuatnya. Kalau dicek di sini akan masuk nih, di sini PT Sinar Sejahtera ini. Nah, jadi cara membuatnya seperti itu ya mahasiswa dan mahasiswi. Nah Pak, kalau misalnya saya mau menghapus bagaimana Pak? Nah ya, itu mahasiswa kalau sudah membuat itu bisa mengeditnya. Nah, ini ada
kalau mau diganti bisa diganti, ya. Kalau mau dihapus, itu pertanyaan bisa dihapus, bisa diganti, dan juga bisa dihapus. Kalau mahasiswa misalnya, Pak, atas nama Tuan Sony ini, nomornya C001 ini kita hapus, Pak. Apakah bisa? Bisa jawabannya. Bisa dihapus. Ya, caranya tinggal kita klik aja Tuan Sony di sini. Ya. Terus saya mau menghapusnya, tinggal pilih hapus. Oke, maka Tuan Sony sudah berhasil dihapus. Oke, kita lihat di sini pelanggan. Oke ya. Sekarang kita lihat apakah data yang tadi kita hapus sudah terhapus atau belum, ya. Karena tadi kan kita menghapus atas nama Tuan Sony, ya. Nah, coba sekarang kita cek di sini atas nama Tuan Sony apakah sudah terhapus. Nah, di sini jawabannya sudah terhapus. Jadi kita bisa mengeditnya dan juga bisa menghapusnya, ya, mahasiswa dan mahasiswi, ya. Nah, kalau membuatnya itu mahasiswa cukup pilih ke bagian penjualan, ya. Di sini ada menu, pilih bagian penjualan, terus pilih bagian pelanggan. Nah, di sini adalah untuk kita membuat data pelanggan. Oke ya. Sekarang saya mau membuat baru, Pak. Apakah bisa kita membuat data baru? Jawabannya bisa kalau kita membuat data baru. Ya, kalau membuat data baru bagaimana, Pak? Tekan tombol tambah di sini, ya. Nah, di sini tekan tombol tambah. Oke, di sini ya. Ini internetnya agak lama ini, ya. Sabar ya. Terus misalnya saya mau mengisi, ya, CV ini, ya, atas nama CV Sinar Sejati. Oke, ya. Terus kategorinya kita pilih di sini kategori apa? Umum, ya. Nomor teleponnya berapa? Kita isi nomor teleponnya 024 765 8 ini contohnya. Terus nomor handphonenya 085 345 987 453. Oke. Nomor WhatsAppnya, kalau nomor WhatsAppnya sama, mahasiswa cukup mengcopy aja, ya, seperti ini, ya. Setelah kita mengisinya, kita masukkan alamat emailnya CV Sinar Sejati @gmail.com. Nah, contohnya seperti ini, ya, mahasiswa dan mahasiswi. Cara membuatnya, jadi mahasiswa dan mahasiswi perhatikan dahulu datanya, pembuatannya bagaimana, ya. Nah, selanjutnya faksimilnya. Kalau faksimil itu biasanya sama dengan nomor handphone, biasanya sama. Jadi kita masukkan nomor handphonenya. Jalannya di mana, Pak? Misalnya kalau di PT-nya disebut jalannya jalan apa, kita isi jalannya apa, ya. Misalnya diisi di Jalan Singa Utara. Jadi mahasiswa tuh membuat ini datanya harus lengkap dulu, ya. Misalnya kalau membuat datanya itu kita perhatikan dulu CV Sinar Sejati itu nomor teleponnya berapa, handphonenya berapa, emailnya berapa, alamatnya di mana, sehingga kita pengisiannya tuh mudah, ya. Nah, ini saya akan, ya, sebagai contoh, ya, sebagai contoh bagaimana cara pengisian
data pelanggan ya ke dalam Accurate Online. Di caranya seperti ini ya. Terus kotanya kota Semarang. Di cara membuatnya seperti ini. Tidak terlalu sulit juga ya. Terus misalnya kode posnya berapa? Ini adalah contoh ya, ngarang aja saya. Nanti mahasiswa bisa dipraktekkan di rumah. Provinsi apa? Jawa Tengah. Oke, seperti ini. Negaranya apa? Indonesia. Oke, seperti ini ya, negara Indonesia. Kontaknya, nah di sini kita bisa menambahkan jabatan pimpinannya. Misalnya kita bisa menambahkan jabatan pimpinannya. Ini misalnya kita isi nih atas nama Bapak. Nah, Bapak, nah ini misalnya atau namanya Ibu ya, pimpinannya. Direkturnya apa? Statusnya jabatannya sebagai direktur. Oke, misalnya emailnya oke, seperti ini ya. Nama teleponnya. Nah, nama teleponnya mau di nama teleponnya sendiri, nama telepon rumah kalau ada bisa ditambahkan. Oke ya. Oke, ini ya misalnya. Terus nama teleponnya rumahnya kalau misalnya sama tinggal kita masukkan. Terus handphonenya kita masukkan juga ya. Ini adalah cara membuat data kontaknya. Jadi setelah kita mengisi CV-nya tersebut ya, mahasiswa bisa mengisi data kontaknya dari apa? Nama lengkap, jabatannya apa, emailnya apa, handphonenya berapa, nama telepon bisnisnya berapa ya, terus nama telepon rumahnya berapa, nomor WhatsAppnya berapa ya. Terus kita bisa lanjut ya. Maka nanti datanya akan masuk ke sini ya, mahasiswa dan mahasiswi akan masuk semuanya ke sini. Oke, setelah itu ya, ini adalah bagian penjualan ya. Oh, sini pajaknya. Kalau mau diisi silakan. Ini kalau ada saldonya bisa diisi. Oke ya. Mungkin ini adalah caranya, cara membuatnya. Oke ya. Baik, kalau sudah kita bisa simpan. Oke ya, kita lihat di sini datanya sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk ya. Atas nama CV Sinar Sejati. Ya, kalau ada saldo ya kita masukkan, tapi kalau tidak ada saldonya ya kita nolkan aja. Oke ya. Di sini cara membuatnya. Jadi yang perlu diperhatikan mahasiswa dan mahasiswi, yang perlu diperhatikan adalah saat kita mau mengisi data pelanggan di Accurate Online, jadi mahasiswa perhatikan dulu ya. Pertama kita pilih bagian penjualan, terus kita pilih bagian pelanggan seperti ini ya. Nah, setelah itu mahasiswa pastikan datanya itu lengkap, datanya benar ya. Kalau ini kan datanya tidak benar, ini adalah contoh. Nah, contoh saja bagaimana cara pengisiannya. Nah, kalau mahasiswa mau membuat ya diperhatikan dulu, perhatikan datanya dibuat di tabel ya, di tabel. Datanya apa saja kita perlukan ya, kita perhatikan ya. Jadi kita buat tuh tabelnya seperti nama, terus nama telepon, handphonenya, terus nomor WhatsAppnya, emailnya, alamatnya, itu yang perlu diperhatikan ya. Terus kontaknya atas nama siapa, jabatannya apa, emailnya berapa, nomor handphonenya berapa, itu diperhatikan semuanya pada waktu kita mau membuat data customernya ya. Mungkin ada yang
bingung ya, di cara membuatnya seperti itu. Di caranya sangatlah mudah. Di kita mengisi datanya ini dulu, data ini, terus kita bisa mengisi data kontaknya. Ini kita bisa mengisi saldonya. Kalau saldonya kita tambahkan di sini, ya. Oke, demikian dari saya tentang bagaimana cara membuat data pelanggan di dalam Anchoret online. Sangatlah mudah caranya ya. Sepenting bisa koneksi internet, kita bisa mengerjakan kapanpun dimanapun ya. Dan yang perlu diperhatikan, datanya itu harus lengkap dulu dan akurat dulu ya. Nah, demikian dari saya tentang materi hari ini, bagaimana cara membuat data pelanggan di dalam Anchoret online ya. Pertemuan saya yang ke-13, saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah lab akuntansi keuangan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.